ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمائه والشكر له على آلائه والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه وأفضل أوليائه وعلى الآل والأصحاب وعلى سائر الملتزمين من أتباعه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وناصر المؤمنين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقائد الغر المحجلين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Bapak Ibu, segenap orang tuaku, para jamaah, wabil khusus unsur pemerintah Kabupaten Goa, Tamir Masjid, pengurus masjid, jamaah Masjid Agung Syekh Yusuf yang saya hormati dan saya banggakan, Sekorda KPK Kabupaten Goa beserta seluruh teman-teman KPK Zona Kabupaten Goa, hadir juga di tengah-tengah kita Sekretaris Wilayah Komunitas Pendakwa Keren Provinsi Sulawesi Selatan. Kalau tadi yang diamanahkan protokol menjelaskan tentang KPK dan membawakan kajian, maka ini akan saya bagi sesinya. Insya Allah saya akan memberikan sedikit kajian, dan yang menjelaskan tentang KPK yang lebih kompeten adalah Sekwil. Karena saya kira beliaulah yang lebih berkompeten untuk menjelaskan tentang apa, bagaimana, seperti apa dan apa tujuan KPK. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah nikmat yang paling istimewa, yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita ini adalah nikmat Islam. Sebuah nikmat yang Allah tidak berikan kepada semua hamba-hambanya. Allah tanamkan kepada kita rasa cinta kepada iman, kepada kebaikan. Itu adalah bentuk hidayah petunjuk Allah. Karenanya kita yakin bahwa Islam itu bukan hanya sekedar pengakuan, bukan hanya sekedar identitas, tetapi Islam itu adalah pembuktian yang diamalkan dalam kehidupan keseharian kita. Karenanya ada kewajiban-kewajiban umat Islam yang harus dia tunaikan sebagai wujud pengakuannya pada Islam. Islam ini adalah agama yang Allah Subhanahu wa taala letakkan keridhaannya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah sampaikan, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, telah kucukupkan nikmat-nikmatku atasmu, dan telah kuridhai Islam menjadi agamamu. Maka kalau ingin mendapatkan ridha Allah, ingin mendapatkan cinta Allah, maka jalannya adalah amalkan Islam. Adapun 5 kewajiban umat Islam terhadap Islam, yang pertama adalah kewajiban meyakini Islam. Para jamaah yang dirahmati Allah, meyakini Islam adalah kewajiban. Tidak boleh ada di antara kita yang meragukan kebenaran Islam. Karena itu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, Islam ini adalah jalan kebahagiaan, jalan kedamaian, jalan keselamatan. Allah Subhanahu wa taala menjamin keselamatan, kebahagiaan, kedamaian dunia dan akhirat lewat Islam. Maka tidak boleh kita kemudian ragu tentang kebenaran ajaran Islam. Karena meyakini Islam adalah sebuah kewajiban. Itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Mereka adalah orang yang beriman kepada Allah, kemudian mereka tidak ragu. Yakin, tidak ragu. Yang kedua adalah kewajiban untuk
mengilmui Islam. Jadi seorang muslim di samping dituntut dan diwajibkan untuk meyakini Islam sebagai sumber keselamatan, sumber kebenaran, sumber kebahagiaan, seorang mukmin dituntut untuk mengilmui Islam. Wajib bagi seorang mukmin untuk belajar Islam. Ya. Guru saya selalu bilang itu belajar tidak ada berhentinya. Dari taman kanak-kanak sampai taman makam pahlawan. Dari lahir, dari buayan, dari ayunan sampai ke liang lahat. Tidak boleh berhenti belajar. Terus belajar, terus belajar, terus belajar. Karena menuntut ilmu Islam adalah kewajiban. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Karenanya dalam Quran Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi kepada orang-orang yang beriman. Allah berikan kemuliaan, tapi Allah berikan apresiasi kepada orang beriman yang belajar menuntut ilmu dengan derajat yang lebih tinggi. Itulah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah. Allah sebutkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu. Jadi syarat untuk mendapatkan derajat di mata Allah itu iman. Kalau mau mulia harus beriman. Tidak ada kemuliaan tanpa iman. Maka Allah tegaskan ini dalam Al-Quran. Wala tahinu, jangan kamu merasa hina. Wala tahzanu, jangan kamu bersedih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jadi Allah sampaikan, jangan kamu merasa hina, jangan kamu bersedih. Allah berikan kepastian. Wa antumul a'launa, kamulah orang yang mulia itu. In kuntum mu'minin, kalau kamu beriman. Jadi syaratnya untuk mendapatkan kemuliaan beriman. Beriman. Allah berikan jaminan. Wa antumul a'launa, engkaulah orang yang mulia itu. In kuntum mu'minin, kalau kamu beriman. Maka tidak ada kemuliaan kecuali datang dari Allah. Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Walillahil izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Bagi Allah kemuliaan, izzah itu bagi Rasulnya dan bagi orang yang beriman. Maka Allah katakan, wa yabtaguna indahumul izzah, kalau mereka cari kemuliaan, falillahil izzatu jami'a, punya Allah seluruh kemuliaan itu. Allah berikan jaminan kemuliaan kepada orang beriman. Tapi Allah kasih apresiasi kepada orang beriman yang mencari dan menuntut ilmu pengetahuan. Allah lebihkan beberapa derajat. Bahkan dalam hadis disebutkan, fadlul alimi 'alal 'abidi kafadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Kemuliaannya itu orang yang ahli ibadah dengan orang yang ahli ilmu seperti mulianya rembulan di antara sinar bintang-bintang. Jamaah, mana banyak bulan atau bintang? Banyak bintang. Tapi mana terang bulan atau bintang? Lebih terang rembulan. Maka satu rembulan itu mengalahkan cahaya begitu banyak sinar bintang-bintang. Itulah kemuliaan ilmu. Dan menuntut ilmu ini kewajiban. Tidak boleh ada orang beriman yang merasa puas dengan ilmu yang ada. Cukup misalnya, ini untuk apa lagi belajar? Natua maki. Belajar itu bukan hanya di sekolah. Belajar itu bukan hanya di kelas, di bangku kuliah. Tapi setiap hari yang kita lewati ini adalah proses pembelajaran. Karenanya ahli mengatakan belajar itu adalah proses perubahan yang terjadi secara terus-menerus. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah
kewajiban mengamalkan Islam. Kita diwajibkan untuk mengamalkan ilmu-ilmu Islam yang kita ketahui. Pertanyaannya sekarang, banyak di antara kita yang sudah memiliki banyak ilmu tentang ajaran Islam, tapi belum diberikan kekuatan untuk mengamalkan ilmu Islam yang dimiliki. Kenapa? Karena untuk mengamalkan Islam kita membutuhkan kekuatan. Tapi banyak orang kuat tidak mengamalkan Islam. Ada orang bisa bangun lebih pagi bukan untuk sholat subuh, dia bangun lebih pagi untuk jogging. Ada orang bisa bangun tengah malam bukan untuk tahajud, dia mau bangun tengah malam untuk nonton sepak bola. Ada orang menghabiskan waktunya berjam-jam kuat di depan HP-nya, tapi tidak kuat di depan mushafnya. Ada orang yang tahan duduk berjam-jam untuk menonton sinetron kesukaannya, tapi cepat capek ketika membaca Al-Quran. Untuk mengamalkan Islam kita membutuhkan kekuatan, dan kekuatan yang kita butuhkan adalah kekuatan hidayah. Makanya kita minta sama Allah, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kenapa? Karena mengamalkan Islam adalah kewajiban. Kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah tergantung berapa banyak kita mengamalkan Islam, tergantung berapa banyak kita mengamalkan Al-Quran. Allah berfirman, "Walikullin darajatun mimma 'amilu." Tiap-tiap orang akan dapat derajat kemuliaan di sisi Allah mimma 'amilu, tergantung amalannya. Maka semakin banyak ajaran Islam yang kita amalkan, semakin mulia kita di hadapan Allah. Semakin mulia kita di hadapan Allah. Karenanya jamaah yang dirahmati Allah, mengamalkan, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah adalah kewajiban bagi orang yang beriman. Kemudian yang keempat adalah kewajiban mendakwahkan Islam. Para jamaah, dakwah itu kewajiban, perintah Allah. Semua kita wajib berdakwah. Dakwah itu bukan hanya tugasnya para ustaz. Dakwah itu bukan hanya ceramah. Yang bisa menulis berdakwah lewat tulisan. Yang bisa mengamalkan Islam lewat amalan-amalan yang jadi teladan, dakwahkan Islam lewat keteladanan. Yang bisa berceramah, dakwahkan Islam lewat ceramah. Karena ini adalah jalannya para nabi dan rasul Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Itu dalam Al-Quran Allah berfirman, Allah perintahkan kepada Rasulullah untuk katakan, inilah jalanku. Saya mengajak manusia atas ilmu pengetahuan. Jalan ini adalah jalanku dan orang yang mengikutiku. Jadi semua kita harus berdakwah. Dakwah itu kewajiban. Dakwah itu tanggung jawab bagi seorang mukmin. Dakwah itu tanggung jawab. Bukan perkara kita dapat apa dari dakwah. Mohon maaf. Sekarang orang menilai kesuksesan dakwah dari seberapa besar dia mendapatkan dunia, nilai dunia dari dakwah. Sukses minta gua jadi ustad, gara-gara jadi ustad, wih ada mobilnya. Sukses minta gua jadi ustad, semenjak jadi ustad, wih bagusnya rumahnya. Sukses minta gua jadi ustad, semenjak jadi ustad, banyaknya relasinya. Sehingga kita menilai dakwah hanya dengan kesuksesan dunia. Mohon maaf, maka orang menilai sukses berdakwah itu dari seberapa viralnya ustad, bukan seberapa berhasilnya merubah kondisi jamaah. Maka ada orang berdakwah puluhan tahun umat begitu-begitu ji. Yang hebat ustadznya, yang luar biasa ustadznya, diajarkan umat sederhana tapi dia tampil mewah. Ya. Diajari umat sedekah sama dia. Ya. Maka dakwah ini kewajiban. Semua kita harus terpanggil untuk dakwah. Karena itu Allah katakan orang yang tidak rugi, yang beriman, beramal saleh, saling menasehati dalam kebaikan, saling menasehati dalam kesabaran. Yang kelima adalah kewajiban untuk bersabar dalam berislam. Jamaah, tidak ada pengamalan Islam tanpa tantangan. Semua pengamalan Islam tanpa tantangan. Mohon maaf, hadir di pengajian ini bukan tidak ada tantangannya. Ada yang datang dari jauh, ada yang konfirmasi tadi malam datang dari Malakaji untuk sekedar datang ke tempat ini dengar kajian. Ada yang harus tinggalkan jadwalnya dengar kajian.
Ada yang capek dari bekerja datang dengar kajian, sabar. Maka Allah itu secara garis besar katakan syarat masuk surga 2 ji. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. 2 ji syarat masuk surga kata Allah. Pertama, bersungguh-sungguh mengamalkan Islam. Yang kedua, bersabar dalam hidup berislam. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang saya sampaikan kajian singkat. Selanjutnya sesi ini saya akan serahkan sama Ustaz Zain untuk memaparkan tentang apa itu KPK dan seterusnya. Kepada Bapak Sekretaris Wilayah Komunitas Pendakwah Keren Zona Provinsi Sulawesi Selatan kami undang dengan hormat. Allahumma shalli alaihi. Tidak ada sejarahnya itu pejabat datang tadi. Ada juga di belakang. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Saya hormati pengurus Takmir Masjid Agung Syekh Yusuf Kabupaten Goa, seluruh jajaran pemerintahan yang hadir. Saya hormati koordinator daerah Komunitas Pendakwah Keren Zona Kabupaten Goa dan seluruh teman-teman dai KPK Goa dan seluruh jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan ucapan alhamdulillah, bersalawat salam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebenarnya saya datang malam ini hanya untuk memenuhi undangan KPK Goa. Saya suruh tadi ceramah saja terus karena memang intinya kajian. Tapi karena ini perdana, sebelumnya juga kami sampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi, wabil khusus untuk Bapak Bupati Goa yang alhamdulillah setelah audiens kita diterima dengan baik, dan setelah menjelaskan apa itu KPK dan alhamdulillah disambut dengan baik hingga pada akhirnya kita diberikan ruang dan kesempatan untuk mengisi di masjid yang menjadi ikon kebanggaan Kabupaten Goa ini. Maka kami sekali lagi atas nama koordinator wilayah, saya sekretaris wilayah zona Sulawesi Selatan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan ini menjadi langkah awal yang baik dan semangat yang besar untuk seluruh dai-dai KPK zona Kabupaten Goa untuk terus berjuang menegakkan marwah dakwah di mana saja, di medan bagaimana saja, di tempat dan kondisi bagaimana saja, sampaikan terus dakwah karena begitulah sesungguhnya dakwah. Sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Syarif. Alhamdulillah beliau diamanahkan sebagai sekretaris daerah Kabupaten, sekretaris daerah KPK Goa. Alhamdulillah juga beliau salah satu imam tetap di masjid ini. Dan saya cuma ingin menambahkan bahwa mungkin Bapak Ibu yang belum tahu tentang KPK, bahwa komunitas pendakwah keren ini didirikan oleh founder kami Al-Ustad Kiai Haji Raden Ahmad Afandi itu kurang lebih tahun 2017, yang dulu namanya Prajurit Nabi ya. Jadi teman-teman Kabupaten dai-dai Goa, dulu komunitas ini namanya Prajurit Nabi. Kemudian seiring waktu berubah menjadi pendakwah keren. Karena ini kumpulan-kumpulan dai, maka kemudian ditambahkan di depannya dengan nama komunitas pendakwah keren. Kalau disingkat, diambil huruf depannya semua, disingkat menjadi KPK. Ya, jadi
kepanjangannya dulu yang ada, bukan singkatannya. Jadi karena banyak orang yang tanya-tanya kenapa pakai KPK, saya bilang kita buat dulu kepanjangannya baru dibuat singkatannya. Kalau di negara kita ini KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, kalau KPK di negara kita tujuannya menangkap koruptor, kalau di KPK kita ini ya kita membidik dai-dai yang tanda petik koruptor. Koruptornya apa? Yang tidak sepantasnya dia lakukan terhadap dakwah, tapi mereka berani melakukan. Di antaranya itu saya sering menyampaikan dan saya tidak ragu sampaikan kalau ada yang mau tersinggung urusannya, saya suruh kepanggaukan adalah memberantas komersialisasi dakwah. Makanya para jamaah yang pakai baju putih-putih ini semua, baju baru tahu, nampai nabung asa, demi untuk tampil di Masjid Agung ini. Saya tidak tahu apa sekilnya ada kebagian juga atau tidak. Wah, ada, alhamdulillah. Jadi dai-dai mereka ini Pak Ibu insyaallah siap kita undang di acara keagamaan apapun, di acara dakwah apapun, tanpa berbicara tentang tarif. Bahkan seandainya di sini ada yang bisa mengundang ceramah di planet Pluto, kipanggil insyaallah tidak mau dah. Insyaallah akan berangkat kemanapun, dia tidak bertanya tentang tarif. Kalau sekiranya dakwah itu bertarif, Pak, saya juga malakkan. Kira-kira apa jadinya kalau Nabi minta royalti dari setiap dakwah yang disampaikan? Sekiranya Nabi bilang, setiap kau dakwakan Quran, setiap kau dakwakan hadis, maka kau harus bayar ke saya. Maka betapa kayanya Nabi, sampai hari ini mungkin Nabi tetap jadi orang kaya. Karena semua yang bicara ini, kalau bicara agama harus store sama Nabi. Jadi kalau upload 300, makanya dakwah saja. Tapi bukan berarti kalau dikasih kita lagi. Kalau ada ambil saja, kadoi. Tapi jangan berharap. Karena tujuan sekali lagi dakwah itu bagaimana cara merubah umat. Beberapa hari yang lalu saya sampaikan teman-teman, beberapa hari yang lalu ada yang membuat pernyataan, tapi saya tahu arah pernyataannya itu ke KPK, bahwa di KPK itu tidak ada kegiatan sosial yang berbagi ke orang tidak mampu. Maka saya katakan alhamdulillah di setiap kajian bulanan KPK, utamanya saya tinggal di Makassar, utamanya di Makassar, ketika kita datang dari KPK datang mengisi kajian rutin bulanan, justru kita yang membawa sembako untuk dijadikan door prize kepada jamaah. Bukan jamaah yang membayar kita, bukan jamaah yang kasih kita, tapi kita yang memulai, kita membawa para dai mengumpulkan uangnya, kemudian membeli sembako, kemudian dibagikan kepada jamaah sebagai bentuk hadiah. Jadi kalau ada yang katakan KPK itu saking jadwal jina cari, kira ini orang tidak pernah masuk ke KPK. Kalau jadwalnya KPK banyak. Coba setelah kita posting ini Pak, setelah kita posting acara kita hari ini, pasti tambah banyak yang mau masuk KPK. Begitu narasa di dalam, ternyata di KPK kalau utuh. Makanya teman-teman dai, saya sampaikan sekali lagi, bismillah, kita perbaiki nawaitu kita. Anda semua, para dai semua, kita semua ikat-ikat ngasengannya adalah para pejuang-pejuang Allah, penolong-penolong agama Allah. Dan Allah sendiri janjikan, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum.
kita tolong agamanya Allah, Allah yang tolong kita. Jadi terus berjuang, manfaatkan segala potensi yang ada pada diri kita. Tidak usah bicarakan embel-embel yang lain. Begitu diundang untuk berdakwah, maka hadiri. Ya, jadi dai yang baik itu kalau diundang ceramah ditanya, kosong kini malam, jawab dulu langsung kosong atau tidak. Jangan dulu bertanya di mana. Ya, kayak biasa kalau dibilang lorong ini, dibilang terisi ya. Tapi kalau dibilang di kompleks ini, karena kosong. Jadi kalau ditelepon, perjelas dulu kosong atau tidak. Setelah itu baru bertanya di mana. Ya, kalau langsung ditanya di mana tempatnya, berarti kalau jauh nggak tahu lagi. Ya. Saya bukan berarti saya dekat dengan Kordata ini, tapi saya apresiasi selalu beliau. Beliau tinggal di Patalasang, di Timbusing. Perjalanan dari rumahnya ke Makassar, saya sendiri kalau naik mobil kadang mengantuk, capek. Tapi beliau setiap saya undang untuk taklim subuh Gorra, alhamdulillah tidak pernah menolak, selalu hadir. Ya, bukan karena saya dekat dengan beliau, tetapi beliau paham betul apa yang harus dilakukan ketika orang menjadi keluarga besar di KPK itu sendiri. Ya. Dan alhamdulillah saya tinggal tunggu-tunggu undangannya beliau. Tapi beliau yang takut-takut undang saya untuk ke Patalasang. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, wabil khusus teman-teman dari KPK, selamat berjuang terus mengemban amanah yang mulia ini. Anda semua adalah orang-orang yang mulia karena menyampaikan risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan yakin dan percaya keikhlasan teman-teman sekalian akan membuahkan hasil yang besar, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang luar biasa, karena pekerjaan teman-teman juga pekerjaan yang luar biasa. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh pengurus takmir Masjid Agung Syekh Yusuf Kabupaten Goa dan seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Goa. Mudah-mudahan saya tidak salah di belakang ada kuliah Jigau kan. Ya, maaf aja tidak kurupa kika magi ki masker. Ya. Mudah-mudahan siapapun juga kalau ada ku kenal di sini yang tidak kusapa tabe pakai masker ki. Mudah-mudahan dan semua sekali lagi yang mendukung kegiatan pengajian ini, saya ucapkan terima kasih dan mari kita selalu ramaikan. Insyaallah nanti diprogramkan juga hari Kamis yang lalu saya ketemu dengan Bapak Bupati di acara 1 tahunnya ibunya Kapolda Metro Jaya. Saya izin untuk mengadakan zikir rutin tiap bulan di masjid kita ini, dan beliau mengatakan silakan menyurat dan insyaallah akan di-SSC-kan kalau memang itu kegiatannya kegiatan baik. Dan saya berharap kegiatan ini bisa selalu dilaksanakan tiap bulan dan bisa jauh lebih banyak lagi jemaah yang hadir. Saya kira demikian Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa Isa? Ya, demikian penyampaian dari Bapak Sekwil KPK Sulawesi Selatan, dan selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Sekota KPK Kabupaten Goa. Itu rumah saya. Kami sampaikan terima kasih kepada
Sekwin, Sekretaris Wilayah Sulawesi Selatan menyampaikan arahan dan nasihat untuk kita semua. Mengingat waktu mungkin masih ada beberapa menit ke depan, alangkah baiknya mungkin kita gunakan kesempatan yang singkat ini untuk mungkin ada hal-hal yang ingin dipertanyakan atau di-sharing bersama, atau mungkin ada penambahan dari Pak Korda untuk mengenai keanggotaan kita, pesan-pesan mungkin ke depan ada? Saya kira sekaitan dengan KPK sudah jelas tadi disampaikan oleh Pak Sekwil bahwa pada dasarnya di KPK itu kita sangat welcome saja kepada teman-teman yang mau berjuang untuk dakwah, bukan memperjuangkan diri atas nama dakwah, yang mau berjuang untuk dakwah. Dan seperti yang disampaikan tadi Pak Sekwil bahwa kegiatan ini terlaksana, kita tidak pernah bicara budget, tidak pernah dapat berapa, dikasih apa, tapi kita selalu berpikir apa yang bisa kita persembahkan untuk dakwah, untuk umat, sebagaimana pesan founder bahwa tugas kita ini adalah mengenalkan Allah, mengenalkan Islam, dan mengenalkan Rasulullah kepada umat, mengajarkan mereka mencintai Allah, mengajarkan mereka mencintai Islam, mengenalkan mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu. Jadi dakwah ini sesuatu yang tidak bisa tidak, ya, inilah jalan hidup kita. Ya, kita berjaya di atas dakwah, dakwah akan tetap jaya tanpa kita. Kemudian saya special thanks ini Pak Sekerda kepada teman-teman BAC Goa. Hadir ini teman-teman pemanah, ada teman-teman Archery Club Patalasang, tamu-tamu jauh semua ini Pak Sekerda. Ada teman-teman Karang Taruna Desa Timbuseng, dan teman-teman BK Perimi Bontomarannu, keluarga besar BK Perimi Bontomarannu. Insyaallah KPK ini siap untuk bermitra dan berkolaborasi dengan siapa saja. Kemarin kita sudah mulai kegiatan perdana Subuh Adventure yang kita tempatkan di Timbuseng, dan itu kemudian menjadi kesepakatan antara pihak desa dan pihak KPK, yang kemudian Pak Desa bilang harus dikunjungi semua masjid, dan kami bilang silakan Pak De. Jadi beliau yang tanggung konsumsinya, kami yang tanggung ustadznya. Jadi itu insya Allah akan berjalan pekan depan. Mohon izin Pak Kabid, insya Allah pekan depan Ahad ini kita rencanakan di Bungaya. Kita akan terjun ke Bungaya. Kenapa? Karena siapapun yang berdakwah dia pasti akan jaya. Dan itu yang selalu disampaikan oleh founder, oleh Korwil, oleh Sekwil. Jangan salahkan orang yang tersesat, karena kita yang mengatakan diri orang benar tidak datang kepada mereka mengajarkan kebenaran. Maka ketika mengajarkannya adalah sesuatu yang sesat, mereka terima sebagai sebuah kebenaran meskipun kenyataannya itu adalah kesesatan. Saya kira sekian. Saya kembalikan kepada Pak Sekorda. Ya, baik, terima kasih kami sampaikan jazakallahu khairan kepada Korda Zona 2 Bain Haq sebagai atas arahan dan pencerahan kepada kita semua pada kesempatan ini. Baik, kita sudah berbicara sebelum kita menutup acara pada malam hari ini. Sama kita mengucapkan membaca doa Fathul Majlis dengan harapan semoga majlis ini membawa berkah untuk kita, dan harapan ke depan insyaallah semoga KPK menjadi komunitas yang kuat ke depan untuk memberikan dakwah kepada masyarakat. Kami haturkan terima kasih kepada segenap para pengurus pengelola Masjid Agung Syekh Yusuf Kabupaten Goa dengan ucapan jazakumullahu khairan jazaa. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.